Podcast ini disponsori oleh Keripik Ceker Cekero Chips. Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Apa kabar kalian semua? Semoga gue doain ya semua yang baik-baik aja lah. Gue doain semua yang lancar-lancar aja, semua kerjaan kalian. Kalau ada yang lagi work from home atau study from home atau mungkin lecture from home atau apapun lah itu. Gue doain semuanya lancar ya di hari yang ya mungkin di hari-hari yang agak sulit ini nih, yang dimana kita harus di rumah, yang dimana kita harus berdiam diri di rumah, tidak bisa kemana-mana. Gue doain semoga kalian ya happy, gimana, semoga kalian baik-baik aja, semoga kalian positif terus pikirannya ya. Dan kalau misalkan kalian bosen, tenang, dengerin aja podcast Depan Layar gitu. Gitu. Dan gue mau makasih juga buat kalian yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, dan yang baru dengerin podcast gue hari ini. Kalau misalkan kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di depan, salah kan, ada di YouTube, ada di Spotify, ada di Apple Podcast, dan ada di Anchor gitu. Dan untuk kalian yang udah komen, udah DM, udah email, udah apapun itu yang berinteraksi dengan gue sangat berterima kasih banget karena kalian mau berinteraksi dengan gue. Dan khususnya untuk kalian yang udah menjalankan request gue, thank you ya. Sekali lagi buat yang baru dengerin podcast gue hari ini, gue request semoga kalian manggil gue Jos aja, manggil nama gue aja, supaya apa? Supaya ngerasanya deket gitu. Semoga kerasanya tuh kayak lu tuh ngobrol sama temen lu gitu, lu ngobrol sama keluarga lu atau lu ngobrol sama saudara lu gitu. Dan habis itu satu lagi buat kalian yang mau dengerin podcast ini terus menerus, semoga lagi sih, gue lagi bingung nih. Untuk kalian yang mau dengerin podcast gue ini podcast Depan Layar ini terus, boleh juga untuk nge-share podcast ini supaya apa? Supaya nanti orang yang udah ke-share-nya nyobain dengerin podcast ini, dan abis itu mereka mencoba untuk memberikan pandangan mereka tentang sesuatu, dan abis itu ntar mungkin bakal bisa gue bahas di podcast selanjutnya. Karena banyak banget orang yang udah request banyak banget topik untuk gue bahas, dan ini ada beberapa yang bakal gue bikin nanti podcastnya, khususnya untuk bulan April ini. Dan untuk hari ini seperti yang bisa lo lihat di judulnya sendiri. Sebelum gue masuk ke judul deh, ini podcast sebenarnya gue mau bikin dari awal sih sebenarnya, udah dari lama banget, cuman gue baru kepikiran sekarang. Kenapa? Karena lagi ada apa ya istilahnya, kayak lagi ada sebuah keresahan dalam diri gue, yang dimana gue mau bikin tentang podcast ini, yang dimana gue pengen ngomongin tentang tema hari ini gitu. Dan kalau misalkan kalian yang udah ngelihat judul di podcast hari ini, mungkin kalian bakal sadar, ada beberapa yang sadar deh, sebenarnya ini cuman translatean dari sebuah film gitu. Jadi ada nama film yang namanya Pursuit of Happiness, dan gue translate ke Indonesia, gue ceritain gue translate Indonesia, dan gue bikin podcastnya di hari ini, yang dimana judul pada hari ini dan tema hari ini adalah mengejar kebahagiaan. Tapi tenang, gue gak bakal ngomongin tentang si filmnya, gue cuma mau ngomongin tentang inti dari apa sih yang si film itu mau ngasih tahu ke kalian gitu. Jadi gue ambil si intinya dan gue ceritakan dari perspektif gue gitu. Dan habis itu sebelum kita masuk ke dalam si temanya ini, kenapa sih gue mau ngomongin tentang si tentang happiness ini, atau tentang kebahagiaan ini gitu. Jadi gini, sebenarnya gue udah nonton film ini lumayan lama ya, udah beberapa tahun lalu. Tapi yang namanya happiness itu sebenarnya hal yang sangat penting di dalam hidup kita, hal yang sangat mudah untuk dilihat oleh kita, maksudnya sebuah hal yang sebenarnya terkadang kita tuh agak lupa dengan hal ini. Jadi maksudnya lupa itu adalah kita terlalu berfokus pada hal-hal lain di dunia ini, sehingga kita lupa akan yang namanya happiness untuk diri kita sendiri.
Padahal ini tuh adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kehidupan kita dari sekarang sampai nanti kita meninggalkan dunia ini gitu. Dan habis itu happiness atau kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang mudah banget untuk dicari. Lu bisa mencari, lu bisa mendapatkan happiness itu di tempat mana aja gitu. Misalkan lu dengan keluarga lu, dengan apalagi teman-teman lu, atau mungkin dengan siapapun lah yang lu kenal, atau mungkin dengan hobi lu, dengan pekerjaan lu, atau dengan impian lu dan lain-lain gitu. Tapi sulit untuk dilakukan, sulit untuk dikerjakan, sulit untuk diwujudkan gitu. Itulah yang namanya happiness, dan nanti gue bakal jelasin kenapa itu bakal sulit untuk dilakukan gitu. Oke, gini, sebelum kita masuk dalam yang namanya happiness atau kebahagiaan itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan atau happiness? Gue nggak mau langsung ambil dari arti secara dalamnya ya, tapi gue mau ngomong dulu kalau happiness itu di dalam kamus ya, kebahagiaan itu di dalam kamus adalah sebuah kondisi di mana lu merasa senang, kondisi di mana lu merasa bahagia gitu. Itu adalah namanya kebahagiaan. Dan tapi kalau misalkan gue coba cari di internet dan gue gabungkan dari beberapa artikel gitu ya, yang namanya kebahagiaan itu adalah sebuah kondisi di mana lu itu sangat kayak lu sangat senang dan cheerful dan sangat bahagia di dalam hidup lu, sehingga yang terjadi adalah lu nggak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum gitu. Dan itu adalah sebuah arti kebahagiaan yang gue cari dari internet, dari artikel di luar sana. Sekarang gini, kalau misalkan gue udah kasih tahu dari tadi ya, arti dari kebahagiaan menurut dua sumber berbeda, yang satu dari kamus, yang satu tuh dari artikel. Apakah prinsip atau arti kebahagiaan menurut kalian sendiri? Kalau misalkan kalian sudah menentukan arti kebahagiaan menurut kalian, sekarang gue mau tanya sama kalian, sebenarnya apakah kalian sudah merasa bahagia selama ini gitu? Lu ingat-ingat aja, jangan terlalu jauh deh, mulai dari hari ini aja. Ketika lu mendengarkan podcast ini gitu ya, sekarang kan gue bakal upload podcastnya sekitar jam 7 malam atau 8 malam misalkan ya. Lu ingat-ingat lagi mungkin jam 6 pagi tadi, ketika lu bangun misalkan, sampai sekarang lu dengerin podcast ini, apakah lu bahagia gitu? Apakah lu merasa senang hari ini? Apakah lu merasa senyum dan lu merasa puas dan lu merasa cheerful dan lain-lain pada hari ini gitu? Kalau misalkan lu belum merasa seperti itu, coba lu cari tahu sendiri kenapa gitu. Nah tapi nggak serak rasanya kalau misalkan gue nggak ngejelasin prinsip bahagia menurut gue sendiri, arti bahagia menurut gue sendiri. Jadi gini, kalau misalkan menurut gue yang namanya kebahagiaan itu adalah sebuah situasi, sebuah perasaan di mana lu itu merasa bahwa hidup lu itu memuaskan, di mana lu merasa bahwa diri lu itu seseorang yang berguna bagi dunia ini, dan lu itu merasa bahwa kayak seakan-akan kayak diri lu tuh ngomong kepada diri lu sendiri bahwa hey, lu itu hebat, lu itu keren, lu itu jago, lu itu keren dan lain-lain. Sehingga yang terjadi adalah lu sangat senang, lu sangat bahagia, dan akhirnya di belakangnya adalah lu bakal merasa bersyukur gitu. Lu bakal merasakan yang namanya grateful gitu. Itu menurut prinsip gue sendiri. Kenapa? Karena menurut gue yang namanya bahagia itu ya, bersyukur itu pasti harus ada. Kalau misalkan lu sudah merasakan yang namanya bahagia, dan di situasi apapun, tapi khususnya kalau di perasaan bahagia, bersyukur itu harus ada gitu. Even though gue bukan orang yang sangat religius atau spiritual dan lain-lain gitu ya, tapi menurut gue yang namanya grateful itu merupakan tanda bahwa diri lu tuh sangat amat bahagia gitu. Seperti yang tadi gue bilang di awal podcast, gue mendoakan semoga kalian baik-baik aja dan bahagia. Kenapa? Karena ya di tengah pandemi seperti ini, lu masih hidup dan sehat, khususnya yang dengerin podcast gue ya, at least lu sehat atau enggak lu masih hidup deh gitu. Lu harus bisa bahagia dengan hidup itu, dan lu harus bisa bersyukur gitu. Even though banyak tantangan dan lain-lain, tapi bersyukur itu menunjukkan bahwa diri lu tuh masih bahagia dengan hidup lu gitu. Kalau itu menurut gue ya, definisi bahagia menurut gue. Tapi gini loh, di luar sana, kalau yang namanya bahagia itu kan
gak semua orang bisa nyari secara mudah ya. Let's say kalau misalkan lu bandingin diri lu sendiri nih ya, kita anggap oke, gue mau menyamaratakan semua orang di sini yang dengerin podcast gue ya. Anggaplah lu seorang anak dari pasangan yang ya bisa dibilang ekonominya standar. Kita pas-pasan orangnya, dan kita tuh apa ya, bisa dibilang kayak ya semua yang kita butuhkan tercukupi lah gitu. Sandang pangan papan ada gitu, nggak kekurangan nggak kelebihan, pas-pasan aja. Dan ketika lu menjadi seorang seperti itu, lu mencari yang namanya kebahagiaan itu mudah sebenarnya. Kayak lu cuman ya hari ini lu bisa makan pun lu harusnya bahagia. Besok lu masih bisa sekolah atau masih bisa kerja dan lain-lain, itu lu harusnya ya bisa bahagia dan bersyukur gitu. Iya nggak? Nah, cuman lu pernah bayangin gak sih apa yang terjadi kalau misalkan lu bukan di keluarga yang seperti itu? Let's say lu lahir di sebuah keluarga yang maaf ya, tapi menengah ke bawah misalkan. Yang hari ini pun lu harus mikir lu harus makan apa, besok mau makan apa, sekolah nanti mau gimana misalkan, atau kuliah nanti bisa atau enggak, sanggup atau enggak. Lu pernah gak sih mikir untuk orang-orang yang seperti itu gitu? Yang dimana mencari kebahagiaan itu sebenarnya mudah, sama-sama mudah seperti kita. Ya mungkin dengan cara apa ya? Dengan cara ya at least keluarga gue masih full misalkan. Nah tapi ada beberapa situasi yang membuat mereka berpikir lagi tentang kebahagiaan mereka. Yaitu misalkan masalah perut hari ini, masalah perut besok, masalah pendidikan, masalah pekerjaan dan lain-lain gitu. Dan itu tuh apa ya, salah satu hal yang menurut gue bisa berdampak pada kebahagiaan setiap orang gitu. Nah, lu pasti mungkin penasaran, terus gimana cara mencari kebahagiaan yang sebenarnya cocok untuk diri lo? Gini, ini adalah sebuah cerita dari diri gue sendiri yang dimana gue tuh bisa dibilang kayak punya sebuah perjalanan mencari kebahagiaan selama hampir 3 tahun 4 tahun lah ya, 3 4 tahun, ya 3-4 tahunan gue mencari yang namanya kebahagiaan untuk diri gue sendiri. Dan itu tuh adalah sebuah hal yang sangat teramat apa ya, sulit buat gue, khususnya ketika gue masih zaman gue masih remaja. Gini, gue mau cerita dulu dari awal. Mungkin beberapa dari lu udah pernah denger karena gue udah pernah ceritain di podcast sebelumnya. Cuman gue mau ceritain lagi di sini supaya yang baru dengerin bisa mengerti keadaan gue. Situasi gue seperti ini. Gue adalah seorang anak tunggal yang tidak memiliki kakak dan adik, dan lahir di sebuah keluarga yang mapan. Lebih dari mapan justru, gue bisa beli segalanya dulu. Tapi terjadi 1-2 hal yang mengakibatkan keluarga gue jatuh, yang dimana ya keluarga gue terlilit utang, dan ya semua yang gue punya dulu tuh semua hilang gitu. Dan akhirnya ketika gue remaja lah istilahnya, gue mulai SMP dan SMA, di situ mulai sebuah peristiwa yang dimana gue tuh mencari jati diri gue sebenarnya. Gue pasti pengen mencari apa sih yang membuat gue bahagia gitu. Nah mungkin dari kalian udah ada yang inget ini, tapi gue ceritain lagi. Waktu SMP itu adalah tempat dimana gue tuh merasakan yang namanya bosan dengan keluarga gue. Karena dimana gue tuh tidak nyambung dengan keluarga gue tidak nyambung interestnya gitu, kayak apa yang gue suka dengan apa yang mereka suka, terus apa yang mereka ajarkan dan apa yang gue pengen pelajari itu beda semuanya, sehingga semuanya tuh istilahnya kayak terbebani kepada diri gue sendiri gitu. Gue merasa kayak gue nggak mau hidup seperti ini. Dan ketika SMP itu, zaman gue remaja itu, gue mulai mencari jati diri gue dengan banyakin main sama temen, banyakin main sama orang lain. Dan zaman-zamannya gue nakal banget, sampai gue diskors dari sekolah lah, gue hampir dikeluarin. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang sangat buruk buat gue. Kenapa? Karena gue mencari kebahagiaan gue, dan ternyata ketika gue bahagia dengan teman di luar, balik ke rumah tuh gue tidak bahagia sama sekali gitu. Dan di situ gue baru sadar bahwa kebahagiaan yang gue cari itu justru lebih kepada menyiksa diri gue sendiri sih. Di situ tuh kayak seakan-akan gue kayak punya sebuah kecanduan narkoba lah istilahnya. Narkoba gue tuh ada teman-teman gue yang membawa gue ke lingkungan yang buruk gitu. Yang ya memang kalau misalkan gue ikut mereka gue jadinya seneng, tapi pas pulang-pulang ya selesai main ya udah
gue kembali lagi kepada kehidupan gue yang dimana gue tuh tidak enjoy, gue tidak happy gitu. Dan hingga akhirnya ketika SMA, sebelum SMA itu gue mulai balik kepada diri gue yang sebelumnya, yang dimana gue anak biasa aja lah, ordinary boy gitu, kayak benar-benar bukan anak yang nakal dan ya banyak cari jati diri dan lain-lain gitu. Gue balik lagi kepada diri gue yang semula, tapi di situ gue merasa bosan. Gue merasa seakan-akan hidup gue tuh nggak kemana-mana, seakan hidup gue tuh nggak ke ada arah yang pasti gitu, ngerti gak sih? Dan habis itu gue mikir kayak apa yang harus gue lakukan di sini gitu. Dan akhirnya yang gue lakukan di SMA kelas 1, gue mulai melakukan segala sesuatu yang gue inginkan, meskipun dampaknya sulit. Dampaknya adalah gue dimarahin sama orang tua gue dimarahin sama, ya pokoknya gitu deh. Gue sampai dipikir ini anak nggak bakal jadi apa-apa lah istilahnya, karena gue malas belajar, gue malas kerjain tugas, dan ya yang gue kerjain cuma hal yang gue suka aja, misalkan pelajaran komputer gitu, atau nggak gue suka pelajaran olahraga, ya itu aja yang gue suka gitu. Gue suka pelajaran sosiologi seperti itu, hal-hal yang benar-benar membuat gue happy, hal-hal yang benar-benar membuat gue senang gitu. Ini kembali lagi kepada podcast gue mengenai apa ya, yang gue pernah ngomongin passion deh intinya. Ya pokoknya seperti itu deh. Jadi yang bener-bener gue tuh mencari sesuatu yang bikin gue senang, sesuatu yang bikin gue bahagia. Tapi di awal-awal tuh itu merupakan sebuah tantangan banget. Karena ya gue harus melawan orang tua, gue harus melawan lingkungan gue harus melawan masa depan gue, yang dimana gue tuh belum tahu masa depan gue tuh apakah gue bakal jadi seorang gue bakal jadi seorang yang berhasil atau tidak, karena gue meninggalkan sekolah, maksudnya meninggalkan pelajaran dan lain-lain. Tapi di sisi lain gue mendapatkan satu hal yang sangat gue senang, yaitu kebahagiaan, sebuah happiness yang dimana gue tidak bisa dapatkan dari tempat lain gitu. Singkat cerita, gue lulus SMA, dan ketika gue lulus SMA gue kembali lagi menjadi seorang yang biasa. Karena apa? Karena gue masuk ke dalam sebuah kampus perkuliahan yang dimana gue tuh merasa menjadi seorang yang paling bego sendiri. Gue merasa paling apa ya, yang gak ada ilmu sama sekali gitu lah. Dalam arti kayak gue tuh bukan orang yang bisa having fun dengan teman-teman gue sebelah kanan kiri, itu nggak bisa gitu. Karena ketika gue masuk situ tuh seperti yang gue pernah ceritain di podcast sebelumnya, jadi tuh gue ngerasa nggak cocok dengan cara pembelajarannya gitu, karena gue lebih suka praktek tapi mereka lebih banyaknya teori gitu. Dan di situ gue merasa kayak sebenarnya gue hidup mau apa sih, hidup gue tuh mau kemana gitu. Dan habis itu gue mulai, singkat cerita, gue menyendiri selama 3-4 bulanan. Gue mulai menyendiri, gue gak ketemu sama siapa-siapa. Dan habis itu gue mulai kembali lagi berpikir bahwa oke, gue harus kuliah lagi deh. Kan gue sempet keluar tuh. Habis itu gue mau kuliah lagi, gue mikir lagi, kayaknya enggak deh, gue gak mau kuliah lagi. Gue pikir cari deh sesuatu yang bikin gue seneng. Even gue nggak tahu endingnya di mana, tapi gue pikir kayak oke, yang penting gue seneng, yang penting gue kerjain apa yang gue tahu dan apa yang benar-benar gue passionate about gitu, yang benar-benar gue enjoy gitu. Dan terjadilah sebuah podcast yang namanya Depan Layar Podcast. Ya even gue nggak bisa menciptakan hasil yang sangat besar dari apa yang lagi gue kerjain sekarang gitu ya, tapi ya gue enjoy. Dan di sisi lain pun gue ngerjain sesuatu hal yang gue bener-bener suka, kayak misalkan gue sekarang lagi jualan, terus gue sekarang kerjain segala macam hal yang ya mungkin hasilnya nggak segede gue nggak sebesar gue kerja di kantoran dan kepaksa yang penting dapat gaji, mungkin nggak sebesar itu. Cuman somehow setiap hari ketika gue bangun tidur, gue nggak pernah ngerasa mengeluh loh. Gue selalu kayak wow, hari baru, gue semangat kerja nih, gue mau kerjain, gue mau record podcast, gue mau share ke kalian tentang happiness gue. Dan itu yang terjadi setiap hari di kehidupan gue sampai hari ini gitu. Meskipun sekarang gue masih belum punya apa-apa, meskipun sekarang gue masih gak tahu ke depannya mau apa, tapi sekarang gue bahagia dengan cara seperti ini. At least gue tidak merugikan orang lain. Dan bagaimana cara gue tidak merugikan orang lain? Ya dengan cara gue kerjain kerjaan sampingan yang gue suka, dan supaya gue nggak terlalu banyak minta uang jajan misalkan ke orang tua gue gitu loh. Nah, maksud gue dari cerita tadi tuh apa sih? Jadi gini,
itu adalah sebuah cerita yang dimana gue tuh mencari happiness gue dengan situasi kondisi yang ada. Tapi masalahnya gini, setiap orang memiliki situasi kondisi yang berbeda-beda. Setiap masing-masing individu yang ada di luar sana gitu. Sekarang gini nih, misalkan lu seorang yang umurnya 24-23, lu udah lulus kuliah misalkan, dan lu diberikan pilihan dua nih. Lu mau lanjut S2 atau lu mau lanjut kerja. Dan di dua hal itu tuh ada sebuah perbedaan. Kalau misalkan lu masuk S2, lu seneng, lu bahagia, lu happy. Karena ya lu kembali lagi untuk belajar sesuatu yang lu suka misalkan. Tapi bayangin kalau misalkan lu ya udahlah kerja aja, yang penting gue dapet duit misalkan. Ini contoh aja ya. Ketika lu melakukan hal tersebut, mungkin yang terjadi adalah lu tidak happy, lu tidak bahagia. Tapi lu punya realita yang lu harus hadapi di hari tersebut, di saat tersebut. Contohnya misalkan orang tua lu sudah sakit misalkan, atau enggak orang tua lu sudah kekurangan uang, udah tua misalkan. Dan lu mau gak mau harus mencari uang supaya ya merawat orang tua lu gitu. Dan di situ adalah sebuah tricky part gitu, dimana situasi yang dimana sulit banget untuk diterka ya, sulit banget untuk diprediksi ke depannya harus apa gitu. Tapi maksud gue gini loh, semua itu bakal kembali kepada diri lu sendiri lagi. Dalam arti kayak lu mau mengejar apa sekarang dan nanti itu tergantung pada apa yang lu pikirkan sekarang. Kembali lagi kepada podcast yang waktu itu yang prioritas dan keinginan gitu. Kenapa gue memilih untuk ya keluar kuliah dan gue lakukan segala sesuatu yang gue suka dengan konsisten? Karena gue suka, karena gue love it gitu. Dan mungkin sesuatu hal akan terjadi, sesuatu yang buruk akan terjadi beberapa tahun dari sekarang. Kayak misalkan mungkin kerjaan semua yang gue kerjain bakal hilang lah, amit-amit misalkan gitu ya. Atau mungkin yang semua gue udah kerjain, yang udah gue tabung dan gue investasikan semuanya bakal habis gitu misalkan. Ya who knows. Tapi somehow gue punya sebuah kayak sesuatu yang menurut gue itu tidak bisa dibeli oleh uang, yang tidak bisa lu cari lagi suatu saat nanti, yaitu adalah sesuatu yang namanya happiness, kebahagiaan. Tapi nih ya, lu pasti berpikir kayak, terus bedanya lu sama orang-orang yang kerjaannya cuman misal mabok gitu, atau enggak cuman suka mangkal di pinggir jalan terus mabok, terus malak-malakin orang. Mereka happy, tapi apakah itu hal yang baik atau tidak? Nah gini, menurut gue yang namanya happiness itu bisa terbagi menjadi beberapa part, jadi beberapa hal. Itu adalah happiness untuk diri lu sendiri, atau happiness yang dimana lu merugikan orang lain gitu. Kalau gue sih tidak pernah mau memiliki happiness yang merugikan orang lain gitu. Semua orang di dunia ini melakukan sesuatu itu untuk happiness. Kalau misalkan lu tahu, koruptor misalkan, atau enggak penjahat, begal, maling, atau enggak siapa, atau enggak mereka melakukan hal tersebut itu karena mereka mencari happiness. Sekarang koruptor deh, mereka ngambil duit rakyat supaya apa? Supaya mereka happy, supaya mereka dapat uang gitu. Dan kalau misalkan begal, mereka ngebegal orang supaya apa? Supaya mereka mencari happiness. Misalkan keluarganya sekarang nggak bisa makan, dengan membegal uang, membegal harta, mereka bisa dapat uang, dan uangnya bisa dikasih ke family mereka, sehingga family mereka merasakan yang namanya happiness. Atau mungkin siapa kayak orang yang berbuat jahat, dia membunuh orang atau ngapain orang gitu ya, sehingga orang itu dirugikan, tapi diri mereka merasa happy. Ada loh orang yang kayak gitu, ya nggak? Jadi maksud gue tuh yang namanya happiness itu semua tergantung pada cara pandang lo. Tapi kalau untuk gue mau mendapatkan sebuah happiness tanpa mau merugikan orang lain gitu. Tapi lo nggak bisa mengatur orang lain untuk mencari happiness mereka tanpa merugikan orang lain gitu. Semua orang punya cara mereka untuk mencapai happiness mereka masing-masing gitu. Tinggal ya kalau misalkan merugikan orang lain, ya tinggal hukum yang berjalan gitu aja. Cuman inti dari maksud gue itu adalah bahwa setiap orang tuh punya cara untuk mencari happiness mereka masing-masing. Kalau misalkan lu tanya bagaimana gue mencari happiness gue, yang tadi gue ceritakan gitu. Gue rela, ya istilahnya mah kayak tidak menghargai kerja keras orang tua gue yang mencari uang untuk gue kuliah. Ya, tapi gue sekarang sedang mencari cara
bukan mencari juga sih, tapi gue sedang proses untuk mengembalikan atau membalas budi orang tua gue gitu. At least gue tidak punya niatan untuk merugikan orang lain kan, kayak misalkan gue nyolong atau gue maling atau gue mabok terus gue ya bikin orang lain rugi, enggak dong. Karena di sini juga gue melakukan hal ini tuh karena gue mau happy dan gue pengen memberikan happy juga buat orang tua gue dan orang-orang keluarga gue khususnya gitu. Jadi ya kalau misalkan lo bertanya bagaimana cara lo untuk menjadi seorang yang bahagia, semua tergantung pada lo. Gue nggak bisa mengatur kayak lo nggak boleh melakukan sebuah mencari kebahagiaan dengan cara merugikan orang lain. Gue nggak bisa ngomong kayak gitu karena semua orang punya caranya masing-masing dan ya itu mah kayak lu nggak bisa lah gue ngasih tahu kayak lu kayak gini tuh nggak baik loh, toh ntar juga lu bakal tetap lakukan gitu. Kayak misalkan YouTuber di luar sana misalkan kayak yang banyak drama terus bikin setting-setting dan lain-lain, misalkan kalau misalkan itu cara mereka happy untuk mendapat uang dan itu merugikan penontonnya, ya lu mau ngomong apa gitu. Ujung-ujungnya juga mungkin mereka minta maaf dan mereka tetap dapat uangnya, ya nggak, mereka tetap happy gitu. Jadi intinya setiap manusia itu mencari sebuah harta karun dalam hidupnya. Semua orang, lu, gua, kalian, mereka, atau kita, dan semuanya. Semua manusia melakukan hal yang sama. Kita mencari harta karun, yaitu kebahagiaan. Gitu. Tapi, cara mencarinya itu yang berbeda-beda. Gitu. Dan sekarang semua terserah pada lu. Kembali lagi kepada diri lu sendiri. Bagaimana cara lu ingin mencapai kebahagiaan lu. Apakah lu mau menjadi seorang yang terkenal dengan mencari kebahagiaan dengan cara yang baik, atau lu pengen terkenal dengan orang yang mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak baik gitu. Dan jangan lupa kalau menurut gua yang namanya kebahagiaan itu harus lu share ke orang lain, harus lu sebarkan ke orang lain, harus lu bagikan ke orang lain. Kenapa? Karena orang lain deserve to be happy gitu. As happy as you are, kayak ya mereka happy, lu happy, dan kita semua tuh harus happy gitu. That's the point of this life gitu. Kayak maksud gue kayak ya kayak buat apa sih hidup tapi nggak happy, ya nggak sih gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kalian ya ini gue kayak seakan-akan kayak gue bisa kasih sesuatu pandangan buat kalian ya yang memiliki situasi kondisi yang mungkin tidak memungkinkan buat kalian menjadi happy gitu ya. Gue pengen kasih tahu aja ke kalian, tidak semua situasi kondisi itu buruk adanya. Semua tidak ada yang abadi, semua bakal selesai gitu. Misalkan sekarang lagi ada di pandemi seperti ini, lu tidak bahagia karena sekarang lu lebih sering ketemu orang tua atau keluarga, iya, semua bakal berakhir. Yang jadi permasalahan adalah cara lu untuk mendapatkan happiness lu kembali adalah gimana caranya gitu. Itu kembali kepada diri lu sendiri gitu. Gue aja yang misalkan kayak gue bukan orang yang normal seperti orang-orang di luar sana yang dimana mereka kuliah atau dimana mereka mengikuti kalimat orang tua yang nurut dan lain-lain. Gue bukan orang seperti itu gitu. Tapi gue tetap bisa cari cara supaya happy dan tidak merugikan orang lain. Itu yang paling penting. Dan sekarang gue happy. Setiap kali gue bangun pagi, gue semangat buat kerjain kerjaan. Gue semangat buat podcast dan gue rekam buat kalian gitu. Dan mungkin nanti gue bisa dapat hasil dari podcast ini. Dan ya semua at least gue happy dan tidak merugikan orang lain gitu. Jadi pada akhirnya untuk penutup podcast hari ini, happiness kembali lagi pada diri kalian sendiri masing-masing. Bagaimana kalian mau mencapainya. Habis itu gue mau ngasih quotes dari Sadhguru namanya. Gak tahu sih dari YouTube sih gue nonton. Tapi dia bilang kayak yang tadi gue ceritain bahwa dia tuh berpikir bahwa di dalam dunia ini semua orang mencari happiness mereka gitu. Jadi yang tadi gue omongin itu adalah sebuah quotes dari seseorang YouTuber namanya Sadhguru. Kayak dia orang India gitu deh, gue lupa. Tapi dia bilang kalau ya semua orang itu mencari kebahagiaan mereka semua masing-masing gitu. Kita hidup di dunia ini untuk mencari kebahagiaan gitu. Gue dan lu nggak ada bedanya kok. Kita semua sama. Semua sama-sama manusia. Tidak ada yang membedakan kayak lu mau etnis apa, ras apa, agama apa. Semua mencari kebahagiaan. Gak ada yang mencari kesedihan, gak ada yang mencari kebenaran atau ketenaran dan lain-lain, gak ada. Semua mencari kebahagiaan
Even kalau misalkan lo mencari kebenaran pun untuk ujung-ujungnya biar lo bahagia, ya nggak? Gitu. Jadi ya pesan moral dari film yang gue nonton itu ya, dan dari podcast ini pesan moralnya adalah you can create your own happiness, but gue kasih tahu buat kalian ya, gue wanti-wanti aja nih, semoga dengan cara kalian mencari happiness itu tidak merugikan orang lain. Itu aja. Udah, lu mau apa, kayak lu mau ke genteng terus lu mau telanjang kayak, atau lu mau terjun payung dari mana kayak, as long as itu bikin lu happy atau dan tidak membuat orang lain rugi, lakukan gitu. Tapi ya begitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu menganggap bahwa happiness lu itu sesuatu yang semua orang harus hargai. Jadi lu harus dapat happinessnya, orang lain kena bebannya. Enggak, jangan kayak gitu. Do it by yourself gitu. Create your own happiness gitu. Begitu aja. Meskipun yang namanya happiness itu agak sulit untuk dijelaskan, cuman ya as long as itu bikin happy dan mungkin lo bisa jadi seseorang yang lo idamkan gitu ya. Ya it's not a bad thing gitu. Mungkin orang lain mikir kayak, lo ngapain sih tiap hari main game misalkan, atau enggak lo tiap hari lo ngapain sih lo nonton drama terus misalkan. Ya as long as you happy, why not gitu. As long as itu bisa bermanfaat buat lo dan tidak merugikan orang lain, kenapa enggak? Ingat ya, bermanfaat buat lo dan tidak merugikan orang lain. Itu yang paling penting gitu. Dan jangan samakan happiness dan passion, itu dua hal yang berbeda. Kayak misalkan lu jangan bilang kayak, terus orang-orang yang tiap hari kerjaannya main doang, itu gimana dong? Mereka nggak punya masa depan. Itu udah beda lagi. Itu gue nggak ngomongin tentang itu, gue ngomongin tentang happinessnya aja. Gue ngomongin tentang si bahagianya aja gitu. Urusan lu ke depannya mau jadi orang sukses atau enggak gara-gara lu cari kebahagiaan terus, ya itu bukan urusan dari podcast ini, bukan inti dari podcast ini gitu. Karena ya itu udah beda lagi sih, maksudnya kayak udah beda lagi lah pembahasannya gitu. Karena yang namanya lu mau jadi apa nantinya kan, itu kan urusan lu. Karena yang ya balik lagi ya, sesuatu yang lu lakukan secara berlebihan pasti nggak bakal ada yang bener, apapun itu. Even itu sebuah hal yang positif, kalau lu lakukannya berlebihan nggak bakal bener juga gitu. Jadi intinya dalam podcast ini, create your own happiness, as long as itu bermanfaat buat diri lu dan tidak merugikan orang lain, lakukanlah gitu. Gitu aja podcast hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Dan jangan lupa buat share, jangan lupa buat kalau misalkan kalian mau dengerin lagi, follow atau subscribe di YouTube. Dan ya jangan lupa buat, kalau misalkan kalian mau ngobrol atau kalian mau curhat dan memberikan saran atau apa-apa, tinggal lewat tinggal lewat komen atau DM atau email gitu. Gue Joshua, dan sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Goodbye.